Kita ke informasi seputar mudik. Pemirsa, hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Puncak terjebak kemacetan hingga belasan kilometer di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek serta jalur arteri Karawang. Akibat kemacetan parah di eksit tol Ciawi Bogor pagi tadi. Peningkatan volume kendaraan seiring warga yang ingin berwisata dan bersilaturahmi dengan keluarga di kawasan Puncak. Kepadatan kendaraan ini sudah terjadi dari kilometer 46 hingga Pasir Muncang Megamendung atau sekitar 13 km. Ada 5 titik rawan kemacetan, yakni Simpang Gadok, Pasar Cisarua, Pasir Angin, Megamendung, dan Simpang Taman Safari Cisarua. Polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak sejak pukul 7.30 pagi tadi, guna mengurai kemacetan. Kepadatan juga terjadi di ruas tol MBZ dan Jakarta Cikampek menuju tol Cikatama Karawang. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi, berwisata, serta sebagian pemudik masih melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Kepadatan terjadi dari kilometer 55 serta di kilometer 48 hingga kilometer 39. Tak hanya di ruas tol, kepadatan juga terjadi di jalur arteri Karawang, mulai dari jembatan Layang Klari hingga pertigaan lampu merah gerbang tol Karawang Timur dan Pasar Kosambi. Untuk mengantisipasi kemacetan parah, polisi juga sudah siap melakukan rekayasa lalu lintas. Diimbau, warga tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan mengular sepanjang Jalan Bebas Cicalengka menuju arah Nagrek atau mencapai 5 km. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi serta kendaraan roda 2 yang melakukan perjalanan mudik sejak pagi. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan juga dampak dari pemudik lokal yang melakukan perjalanan di Lebaran kedua. Rekayasa jalan kontraflow dan one way telah dilakukan polisi untuk mengurai kemacetan ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Muharlin di kawasan Gentong Tasikmalaya dan juga rekan Naura Syafiqoh yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan ke Ahmad Muharlin terlebih dahulu. Muharlin, bagaimanakah situasi dan kondisi lalu lintas di sana? Selamat siang Camar dan juga pemirsa. Untuk situasi serta kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat kondisinya terpantau nampak normal, dan namun tadi sempat ada ketersendatan di jalur Gentong yang mana polisi memberlakukan sistem satu arah dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Namun hal tersebut masih bersifat situasional, begitu mengingat tadi sempat terjadi kepadatan di arah Tasikmalaya menuju ke arah Ciamis. Namun untuk saat ini kondisi sudah mulai normal kembali dan jalan sudah mulai dibuka dari arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah dan juga baik sebaliknya. Dan nantinya untuk setelah Hari Raya Idul Fitri, untuk arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya akan difokuskan kepada para pemudik yang akan akan arus balik, begitu untuk difokuskan kepada arus balik di jalur selatan Lingkar Gentong yang mana ini berpotensi menimbulkan kemacetan di jalur Lingkar Gentong. Untuk mengurai serta mengantisipasi jika nanti terjadi kemacetan di Lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut ini sudah berkoordinasi, begitu akan melakukan sejumlah skema lalu lintas, diantaranya menggunakan atau melakukan rekayasa lalu lintas sistem buka tutup jalur dan juga sistem satu jalur atau one way dari arah Jawa Barat, dari awal Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat maksud kami. Dan untuk memastikan keamanan para pemudik, ini juga
pihak kepolisian sudah menyiapkan sejumlah CCTV yang dipasang di sepanjang area jalur lingkar selatan Gentong dan juga sudah membuat pos-pos terpadu mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan. Dan diprediksi puncak arus balik kendaraan di jalur selatan lingkar Gentong Tasikmalaya ini akan terjadi di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk itu kami himbau bagi para pemudik yang akan kembali pulang dari arah Jawa Timur, arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat untuk menghindari kemacetan, diantaranya agar berpergian sebelum mendekati waktu puncak arus balik tiba di hari ketiga setelah Hari Raya Lebaran. Camar. Baik, terima kasih rekan Muharin. Selanjutnya kita akan ke rekan Naura Syafiqoh yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Naura, apakah saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow ataupun juga rekayasa lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Camar dan pemirsa. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama inilah ramai dan juga lancar di kedua arahnya. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas yaitu kontraflow memang masih belum dilakukan, namun tadi sekiranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami melihat dari pihak Jasa Marga petugasnya sudah melakukan persiapan untuk menaruh kon yang nantinya akan digunakan sebagai jalur kontraflow, tapi masih bersifat situasional karena kami masih belum menerima informasi kapan akan diberlakukan dan sampai di tanggal berapa untuk kontraflow tersebut. Dan kalau kita lihat memang untuk kontraflow ini sedikit menyebabkan ada sedikit perlambatan di arah dari tol Transdewa menuju ke Jakarta. Dan pemirsa Dan pemirsa nampaknya kami mengalami kendala teknis bersama dengan rekan Naura Syafiqoh. Dan terima kasih banyak kepada rekan Muharlin yang melaporkan langsung dari Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua Lebaran stasiun kereta cepat Wush dipadati ratusan penumpang yang akan menuju ke Bandung. Bahkan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Ribuan warga memadati stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk mudik atau berlibur bersama keluarga. Bahkan tiket pada Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Namun bagi Anda yang ingin memesan tiket masih bisa hingga malam hari. Dan diprediksi peningkatan akan terjadi 20% dibandingkan dengan hari biasa. Pada periode angkutan mudik 13 Maret hingga 30 Maret, total 175.000 tiket terjual.